Kalau kita tanggal Ramadan pasti ingat. Tapi kalau udah di bulan Syawal bahwa lupa besok. Tanggal Syawal, tanggal berapa Syawal ini? Entahlah jangan. Tapi kalau Ramadan mudah-mudahan ingat karena kita terus menghitung hari. Ya. Begitu juga hendaknya bagaimana kita menghitung hari Ramadan ini, begitu juga hendaknya kita menghitung hari hidup ini. Kenapa? Karena kita menghampiri batas Ramadan dan kita juga menghampiri batas dari kehidupan. Nah, namanya menghampiri pasti akan semakin dekat, bukan semakin jauh. Nah, kita menghampiri Syawal. Syawal semakin dekat atau semakin jauh? Begitu juga dengan menghampiri maut. Kita bukan semakin jauh, tapi semakin dekat. Kalau begitu, apa yang hendak kita persiapkan? Sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Tentunya yang berharga dalam hidup ini adalah roh. Jasad itu dihormati karena roh masih melekat pada jasad ini. Tapi kalau sudah roh itu tak lagi berada pada jasad ini, jasad ketua DPRD pun tak akan pernah dihormati orang. Bayangkan itu Pak Ketua. Begitulah jasad itu. Jadi kalau begitu bukan jasad yang hendak kita permak. Itu maksud kajian ini. Ya, bukan jasad yang hendak kita pelagak-lagak. Maka yang dimaksud nanti Aidil Fitri kembali kepada fitrah, bukan penampilan jasad, tapi bagaimana tampilan ruhnya sampai kepada konsep mahabbatu ilallah, dia mencintai hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konsep bagaimana bertasawuf mencapai kebeningan batin dalam situasi Ramadan, maka Ramadan menghantarkan manusia kepada kebeningan hati dengan melewati pintu pertama. Kalau bahasa tasawuf katanya maqam, bahasa kita sederhanakan pintu. Apa itu? Taubat. Makanya Ramadan ini diperuntukkan bagi kita untuk banyak melihat diri kita, bukan menengok orang lain. Kita disibukkan dengan pesta air mata, kita disibukkan dengan perenungan jiwa, kita disibukkan dengan kalimah-kalimah istighfar, kita disibukkan dengan kalimah-kalimah zikir, yang tentunya kalimah zikir ini pula lah yang akan dapat memberikan syafaat nanti saat pertama kita berada dalam keadaan sakaratul maut. Karena ucapan yang paling berharga sakaratul maut itu ucapan la ilaha illallah. Makanya Abdul zikir pun adalah la ilaha illallah. Maka kalau ada besok orang yang mati la ilaha illallah, pap, masya Allah, husnul khatimah. Kalau sudah ada orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada tempat yang layak baginya melainkan surganya Allah. Jadi makanya aktifkan hati dengan zikir dan istighfar. Kenapa? Karena hati ini yang lebih kuat dengan potensi dosa. Hati ini yang terus berkesinambungan dengan potensi dosa. Kalau mata sesaat, ya, kita tengok dan tak si tengokan tu berapa lama pun? Kalau mana mungkin pada sampai 24 jam awak itu, ya kan? Tapi hati termasuk di dalamnya keinginan yang sangat luar biasa terhadap dunia yang fana ini. Kadang-kadang hendak Ramadan pun awak tetap juga dunia ini juga yang kita pikirkan, ya kan? Bukan mengisi dengan ibadah, tapi bagaimana kita berpikir membolik pabukuan banyak-banyak. Baru tak habis. Ipaboli ila pabukuan. Entah nah apa-apa dipaboli. Begitu minum seteguk air atau memakan kurma, hilang haus, hilang lapar, menengok makanan pun tak selewat lagi. Begitu. Jadi makanya bersihkan dengan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kamu dengan sebenar-benar taubat. Itu perintah Allah. Kenapa? Karena ada hisab. Ada hisab. Itulah bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Kalau kira-kira ibu pernah beli ayam potong,
Pohon ayam. Onda memogang tu, ada orang membeli daging. Itu kan mati dah. Ya, ayam sudah mati. Tapi mereka tidak punya hisab. Begitu mereka mati, cerita tamat. Tapi kalau manusia mati, cerita tidak tamat, bersambung. Jilid 2. Apa itu? Alam barzah. Di alam barzah tu bukan tak hebat. Awak tak bawa buku, kita tidak sekolah, tapi pertanyaan ada. Di alam barzah mana bisa macam-macam. Nang ujian lisannya pula. Ujian lisan di alam barzah tu ujian lisan, bukan ujian teks. Pengujinya malaikat nukar dan nakir. Ma rabbuka, siapa Tuhan? Tak bisa pula ada kira-kira mengingat-ingat siapa lagaknya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut digombok, tangan bercakap. Andaikan pengurus, izin Pak Suib, andaikan pengurus DPD Golkar besok meninggal, andai, tapi kan pasti, ya kan? Maka ditanya, ma rabbuka, maka DPD Golkar menjawab, orang-orangnya bukan DPD-nya, orang pengurus jawab, Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Apakah karena kecerdasannya dulu di dunia? Apakah karena kepintarannya dulu di dunia? Apakah karena dia mendapatkan kursi yang paling banyak? Tidak, tapi karena amal ibadahnya yang mengikat silaturahim dari masjid ke masjid untuk menelurkan dakwah, menyebutkan kalimah Allah dari masjid. Bayangkan berapa masjid tahun ini? 6 masjid yang jadi saksi, di mana bapak ibu melangkahkan kaki untuk safari dakwah, kemudian ikut solat di dalamnya, hingga keramik masjid Jami'is Sabil akan menjadi saksi. Iyo bayar, osah butuhnya dicocahkannya kuningnya, osah bayar. Walaupun orang tu pakai baju kuning, dicocahkan orang tu juga sajadah nang hijau tu bayar. Katanya menyaksikan dia. Ini tentunya amal ibadah, bukan karena kecerdasan. Makanya sama-sama pemimpin ni kita doakan mereka baik-baik, kita doakan mereka kuat, karena pemimpin ni, penguasa ni dahsyat ini. Menjabat tak lama. DPR berapa periode? Enggak maksudnya jatah kalau 5 tahun. Menjabat satu periode 5 tahun sebentar, tapi hisapnya cukup lama. Menjabat sebentar di dunia, tapi hisapnya cukup lama. Maka kita harus doakan baik-baik supaya Tuhan muka datang lagi orang itu kemari. Jadi target kita beribadah sekaligus niatnya taubat. Jangan pala kita ni menganggap dengan ibadah ni langsunglah terus ke surga. Ampunan Allahnya nang kita harap. Kalau ibadah ni tak bisa menghantarkan kita ke surga dah. Apalagi macam ibadah kita ni. Solat tarawih pakai ronda cepat. Kalau agak lama-lama betul, lama lah imam ni mati lah ni kalau begini. Tak ni pirkannya kaki yang dah kena samurat. Oi Tuhan nang kayo. Macam mana lah nak begitu kita merasakan nikmatnya ibadah itu? Ada rajin beribadah tapi nak cepat berakhir. Ini makanya ceramah ni pun jangan lama-lama. Jangan lama-lama karena nak cepat juga berakhir, ya. Jadi supaya kita memahami, mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk melihat diri, taubat dari segenap dosa yang telah kita lakukan, termasuk dosa batiniah kita. Wala la khaufun wala hum yahzanun. Jangan takut, jangan sedih. Walaupun kira-kira apa minyak pertamax katanya naik, itu kan menyuruh kita sehat supaya berjalan. Jangan naik kereta ke masjid, berjalan, karena tiap hitungan langkah kaki kananmu itu akan dihitung Allah sebagai pahala. Oh, sudah dibawa ke situ. Kalau tidak sakit jiwa kita buat itu. Dah dibawa ke situ. Ya Tuhan ya, supaya agak netral batin kita. Nah, kemudian yang kedua,
Ramadan ini membawa kita untuk kepada kebeningan hati, maka kita harus sampai kepada pintu gerbang wara. Wara ini menjaga kehormatan diri. Makanya di bulan Ramadan lahir orang-orang yang wara. Contoh, nantak pernah balobe, kalau Ramadan mudah-mudahan balobe. Iya, nang jarang memakai jilbab, kalau bulan Ramadan berjilbab. Nang tak pernah ke masjid, kalau waktu 1 sampai 3 hari ke masjid. Mendidik kita untuk warak, menjaga kehormatan diri. Balaman aslama wajhahu lillah, yaitu adalah menunjukkan wajah yang baik, berbuat kebaikan, menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri itu dipelihara, bukan menyuruh orang untuk menghormati kita. Makanya jangan kita ni jadi orang yang gila hormat. Kalau tak dihormati orang sakit hati awak, merajuk pula awak. Nyalah nasibku ni bayar dah. Makanya jangan pala sedih kalau andaikan kita tak dihormati, tapi waspada kalau kita dipuji dan disanjung. Aku takut tadi bahasa sekjen DPD Golkar ni, Pak. Entah ustaz apa saja aku tadi fenomenal lah, entah apa. Aku tak tahu entah apa artinya fenomenal ni apa lah kayak ketika. Ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang celaka karena sanjungan. Jadi kalau kita dihina jangan pala gusar, karena kita memang diciptakan dari tanah. Tanah itu memang sesuatu yang diinjak, tapi tanah itu punya derajat yang tinggi, walau dia di bawah tapi mudah dibentuk. Maka manusia dijadikan Allah dari tanah. Ini bukan hanya sebatas penciptaan saja, tetapi mengandung makna filsafat yang kuat, karena manusia ini makhluk yang mudah dibentuk. Makanya hendaklah kita pandai memahami konsep wara ini. Kemudian yang ketiga, kita akan sampai kepada kebeningan karena Ramadan akan menterbiah kita, mendidik kita sampai di pintu gerbang zuhud. Zuhud ini tak begitu tertarik kali dengan kemewahan dunia, ya. Tak tertarik dia dengan kemewahan dunia. Itu yang sering diingatkan para imam-imam tarawih, alhaqumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Bukan berarti meninggalkan dunia. Jangan pula nanti gara-gara ini DPD Golkar minta ni patun-tunjuk lagi umat ni dah. Tak apa, tak kekantoh dunianya ini. Anak ada buah anak itu, kota sekjen. Datang sekjen, Pak DPR tak kekantoh DPR. Dunianya ini. Tak masuk nanti orang rumah, tak kerja bang, dunianya ini. Di rumah saya lagi itu. Datang pula, awak tak memasak kau, dunianya ini abang. Tanah ada buah anak ini, nak masak ni. Gantianlah. Maksudnya zuhud itu tidak begitu tertarik, tak tertarik dia dengan kemewahan dunia itu. Maka dia menyadari apa yang Allah takdirkan kepadanya, itulah yang baik untuk dia. Jadi baik bukan menurut kehendaknya, tapi baik menurut kehendak Allah.